Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Kakak kedua, jangan takut, masih ada aku. Pada saat ini, Ji Yun, yang berada di antara kerumunan, berjalan ke arah Ji Meiling dan berbisik. Ji Meiling melirik Ji Yun dan mengangguk sambil tersenyum terlepas dari kekuatan Ji Yun, setidaknya dia punya. Dengan Ji Yun di sini, Ji Meiling tidak akan merasa terlalu kesepian. Saat Ji Meiling sedang berbicara dengan Ji Yun, Ji Meizhen tidak jauh dari situ melihat Li Yun. Saudaraku, lihat, bukankah ini apoteker yang disewa Ji Cheng? Mengapa orang ini masuk juga? Ji Meizhen menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Saat itu, Shou Cheng menelepon Chen Ping dan yang lainnya dan mengatakan bahwa mereka semua adalah apoteker, jadi Li Meizhen dan yang lainnya juga melihat ke arah Ji Yun. Menjadi apoteker, Ji Yue melihatnya sekilas, lalu tersenyum dingin dan berkata, pasti Ji Cheng yang membuat orang ini main-main. Orang yang memasuki tanah leluhur dalam tim tidak menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian keluarga Ji kami. Tapi itu tidak masalah. Sekalipun dia memakai pakaian keluarga Ji, percuma saja memasuki tanah leluhur. Dia tidak akan bisa bertahan dari senyuman Taizu saat itu. Saat Taizu mengetahui orang ini, saya akan melihat bagaimana mereka menjelaskannya. Ji Yue tidak langsung mengekspos Ji Yun, tapi ingin ditangkap oleh Taizu setelah memasuki tanah leluhur, itu akan sangat mengasyikkan. Kelompok mereka dengan cepat masuk ke tanah leluhur, dan kemudian masuk ke aula utama. Taizu dari keluarga Ji masih duduk di tengah aula, matanya sedikit terpejam. Melihat ini, semua murid keluarga Li berlutut dan beribadah di tanah, lalu dengan lantang berkata, murid dari keluarga Li, memberi penghormatan kepada Taizu. Taizu perlahan membuka matanya dan menatap langsung ke arah Qin Jing. Tidak perlu memeriksa garis keturunannya, sekilas terlihat bahwa Qin Jingyu bukan anggota keluarga Ji. Apa yang terjadi? Mengapa orang luar masuk? Taizu bertanya dengan dingin. Taizu, ini Tuan Qin dari Istana Juman. Karena Istana Juman baik terhadap keluarga Ji kami, kepala keluarga memberikan izin kepada Tuan Qin untuk memasuki tanah leluhur. Ada perintah kepala keluarga di sini. Li Yue buru-buru memberi perintah kepala keluarga kepada Taizu, lihat. Taizu hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa, malah melambaikan tangannya dan menyalakan lampu di belakangnya. Pintu cahaya terbuka dan semua orang bisa memasuki tanah leluhur, tapi Ji Yue penuh keraguan. Taizu, tidakkah kamu memeriksa identitas kami? Bagaimana jika ada orang luar yang bercampur di dalamnya? Li Yue berkata kepada sesama Taizu. Tidak ada yang akan menyelinap masuk, saya sudah memeriksanya, orang-orang ini semua memiliki darah keluarga Ji. Taizu berkata dengan tenang. Taizu, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin memeriksanya lagi? Ji Yue jelas melihat Ji Yun dan berbaur dengan tim, tapi Taizu tidak mengetahuinya. Apakah kamu menanyaiku? Taizu memandang Ji Yue dengan dingin. Pada pandangan ini, Ji Yue sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah, bersujud berulang kali dan berkata, Taizu, tenanglah, aku tidak berani menanyainya. Taizu, memang ada orang luar di tim ini. Setelah Ji Meizhen selesai berbicara, dia melangkah maju dan menarik Ji Yun keluar dari tim. Ji Meizhen, apa yang kamu lakukan? Ji Meiling melangkah maju untuk menghentikannya. Li Meiling, kamu telah melanggar aturan keluarga Li dengan memasukkan orang luar ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Tunggu saja hukuman Taizu. Ji Meizhen berkata sambil mencibir. Taizu, orang ini bukan keluarga Jiku. Dia adalah apoteker yang dipekerjakan oleh kota Ji. Namun dia mengenakan pakaian keluarga Jiku dan masuk ke dalamnya. Ini jelas tidak menganggap serius Taizu. Li Yue dengan cepat menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Taizu hanya menatap Ji Yun lalu berkata, tidak ada yang bisa menyelinap ke tanah leluhur dari mataku. Orang ini memiliki darah keluarga Ji dan bukan orang luar. Apa? Li Yue dan Mo Meizhen sama-sama tercengang. Taizu,
bagaimana ini mungkin? Dia, Ji Meizhen sama sekali tidak percaya bahwa Ji Yun akan menjadi anggota keluarga Ji. Kamu tidak percaya padaku? Taizu memelototi Ji Meizhen. Lutut Ji Meizhen langsung melunak dan dia berlutut di tanah. Melihat identitasnya telah terungkap, Ji Yun tidak menyembunyikannya, langsung berlutut di depan Taizu dan berkata, "Junior Li Yun, beri hormat pada Taizu." Ji Meiling juga berlutut dan berkata, "Taizu, saudara laki-laki keenam adalah satu-satunya putra dari paman ketiga Ji Lianchan." Kembali, ketika Li Yue dan Li Meizhen mendengar hal itu, mereka semua kaget. Ternyata Ji Yun adalah anak dari paman ketiga mereka Ji Lianzan, namun mereka tidak tahu apa-apa. Jangan buang waktu. Kali ini tanah leluhur akan dibuka hanya 3 hari. Berapa banyak yang bisa Anda panen tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Petik 2. Taizu melambaikan tangannya dan meminta semua orang segera memasuki tanah leluhur. Adapun perselisihan dalam keluarga Ji, Taizu tidak peduli. Dia hanya ingin melindungi tanah leluhur. Segera, semua orang melewati gerbang cahaya dan memasuki tanah leluhur. Ini adalah pertama kalinya banyak orang memasuki tanah leluhur, jadi mereka sangat gugup. Ji Yun juga sedikit mengepalkan tinjunya, dengan wajah yang sangat gugup. Adik keenam, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tidak ada yang menakutkan di tanah leluhur. Selama kamu tidak masuk terlalu dalam, tidak akan ada bahaya apapun. Li Meiling menghibur Ji Yun. Saat semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, muncullah pemandangan indah yang dikelilingi pepohonan hijau dan pegunungan. Di depan matamu, banyak orang yang sangat terkejut saat melihat ini. Mereka mengira bahwa tanah leluhur ini dipenuhi dengan aura menakutkan dan dipenuhi dengan kekacauan abu-abu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pemandangan indah Gunung Qiangshan di luar ekspektasi banyak orang. Dan aura di sini lebih kuat dari aura makhluk surgawi. Ki anggota dunia telah menjadi berkali-kali lebih kuat, dan bahkan nafas aslinya pun sangat cair. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang belum membuka ruang asal, sehingga tidak bisa menyadari asal-usulnya. Saudaraku, kamu bilang anak paman ketiga ada di sini, tapi paman masih menyembunyikannya dari kita. Apakah dia punya niat? Ji Meizhen melirik Ji Yun tidak jauh dari situ dan berkata, tampaknya paman ketiga baik-baik saja di luar. Meskipun saudara keenam tidak kuat, teman-temannya sangat kuat, terutama Chen Ping, yang tidak hanya seorang apoteker, tetapi juga seorang apoteker, seorang dokter. Saya bisa mematahkan lengan Tuan Qin. Sepertinya paman itu pasti ingin mengikuti paman ketiga secara diam-diam, lalu bergabung dengan paman ketiga untuk mengusir garis keturunan kita. Ji Yue menganalisisnya dengan cermat. Lagi pula, saat Ji Lianjun mengikuti Su Jiyun, dia pasti memiliki kepentingan egoisnya sendiri, jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Tersembunyi. Saudaraku, analisamu benar sekali. Sepertinya kita harus mengambil tindakan dan berusaha memenangkan hati saudara keenam. Jika garis keturunan paman ketiga dapat menghidupi kita, maka posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milik ayah. Ji Meizhen berbisik, baiklah, ayo pergi ke sana. Ji Yue mengangguk. Segera, Li Meizhen dan Ji Yue berjalan menuju Ji Yun. Kakak keenam, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah putra paman ketiga. Mengapa kamu tidak memberitahu adikmu sebelumnya? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, saya bilang, tidak akan ada kesalahpahaman. Petik 2. Li Meizhen datang dan mengikuti Ji Yunyin mendekat. Benar, kakak keenam, kamu memperlakukan kami terlalu seperti orang luar. Sekarang kami tahu identitasmu, maukah kamu melakukannya? Aku pasti akan menjagamu. Petik 2. Jangan melihat keindahan tanah leluhur ini, tapi banyak bahayanya. Ikuti kami. Ayolah, aku masih bisa menjagamu jika terjadi sesuatu. Ikuti Ji Meiling. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjagamu? Ji Yue juga melangkah maju untuk memenangkan hati Ji Yun. Li Yue, Li Meizhen, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak keenam tidak akan bersama orang sepertimu.
Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari saudara keenam? Li Meiling memelototi Ji Yue dan Ji Meizhen dan bertanya. Ji Meiling, jangan bicara omong kosong. Bisakah kami mendapatkan sesuatu dari saudara keenam kami? Kami hanya khawatir keamanan saudara keenam. Petik 2. Bisakah kamu melindungi saudara keenammu sendirian sekarang? Bagaimana jika kamu menghadapi bahaya di tempat ini? Ji Meizhen bertanya dengan nada menghina. Aku bisa, meskipun itu mengorbankan nyawaku, aku akan menjaga saudara keenamku tetap aman. Ji Meiling berkata dengan marah. Baiklah, jangan berdebat lagi, kita semua satu keluarga, kenapa repot-repot? Adik kedua sendirian dan relatif kesepian. Lebih baik aku tinggal bersamanya. Li Yun memilih untuk bersama Zhou Meiling. Namun, Ji Yun tidak berkata terlalu kasar, lagi pula dia dan Li Meiling tidak sekuat Ji Yun. Yue dan Ji Meizhen, belum lagi mereka juga memiliki Qin Jingyu. So Ji Yun mengatakan ini untuk sementara waktu agar Ji dan Ji Meizhen tidak memusuhi dia, jika tidak, mereka akan menjadi jahat di tanah leluhur dan menyerang dia dan Li Meiling, yang akan merepotkan. Li Meizhen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dihentikan oleh dokter militer, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saudara keenam, kamu dapat berbicara dengan siapapun yang kamu inginkan. Oke, tapi jika Anda menghadapi bahaya, Anda harus menghubungi kami tepat waktu. Terima kasih, saudara kedua. Ji Yun mengangguk. Li Yue dan yang lainnya pergi, dan semua orang juga berpencar untuk mencari peluang. Hanya ada 3 hari, tidak ada yang berani menunda. Saudara keenam, ayo pergi juga. Selain sumber yang tidak berdaya, tanah leluhur ini juga memiliki banyak sumber daya lainnya. Bagaimana jika kita beruntung, alangkah baiknya juga menemukan senjata sakti peninggalan nenek moyang kita. Li Meiling berkata pada Sue Yun. Li Yun mengangguk, lalu mengikuti Ji Meiling ke tanah leluhur. Jauh di dalam tiang gunung, Chen Ping masih bertarung mati-matian dengan monster fantasi asli itu. Saat dia terus membunuh binatang fantasi asli itu, Chen Ping secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Chen Ping tahu bahwa dia tidak jauh lagi menyadari asal-usul sistem logam. Namun, tubuh Chen Ping sudah dipenuhi bekas luka saat ini. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh monster fantasi asli ini hanya dengan tubuh dan tinju Anda. Setelah membunuh monster fantasi asal lainnya, Chen Ping jatuh ke tanah dan bernapas berat, pakaiannya. Itu juga compang camping. Bahkan beberapa pakaiannya tidak menutupi tubuhnya. Li Meiyan berjalan ke arah Chen Ping dan menatap Chen Ping dengan kekaguman di matanya. Kalau capek istirahatlah. Tanah leluhur akan dibuka beberapa hari, jadi tidak perlu terburu-buru. Ji Meiyan membujuk Chen Ping. Tidak, saya harus memahami asal-usul sistem logam secepat mungkin. Chen Ping menjawab dan menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan keras. Hanya setelah memahami asal-usul sistem logam barulah Chen Ping mulai menyerap aura asli wushu, dan asal-muasal ilusi, guntur dan kilat, serta asal mula api di tubuhnya semuanya perlu dilengkapi dengan aura aslinya, sumber. Chen Ping harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya di sini dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Tempat bagus seperti ini tidak dapat ditemui kapanpun. Melihat betapa gigihnya Chen Ping, Ji Meiyan mau tidak mau mengikutinya. Pada saat yang sama, di pintu masuk tiang gunung, Ji Yue, Ji Meizhen dan Qin Jingyu juga masuk. Ada sumber binatang fantasi paling banyak di tiang gunung ini, lagi pula begitu banyak anak keluarga Ji yang tidak akan masuk, mereka tidak punya. Tidak ada gunanya membuka ruang aslinya dan masuk. Tapi kali ini Ji Yue dan Ji Meizhen menemani Qin Jingyu. Tuan Qin, sebagian besar binatang fantasi asal di sini berasal dari logam, jadi pemahaman Anda akan berasal dari asal-usulnya. Kemungkinannya akan sangat tinggi. Li Yue berkata pada Qin Suliang. Tuan Qin, binatang fantasi asal ini perlu dibunuh dengan kekuatan tubuh fisik. Anda tidak dapat menggunakan mantra atau senjata magis. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyadari asal-usul elemen logam secepat mungkin.
Hanya saja ini akan sedikit berbahaya, dan seseorang harus kuat secara fisik untuk menahan serangan dari monster fantasi asal itu. Ji Meizhen berkata pada Qin Jingyu. Hahaha, aku, klan Istana Juman, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam hal sihir, tapi dari segi tubuh fisik, siapa yang bisa membandingkan dengan kami orang barbar? Kami telah melatih tubuh kami sejak kami masih muda. Bahkan jika saya tidak bergerak sekarang, senjata biasa bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakiti saya. Milimeter. Qin Jingyu tertawa. Baginya, ini hanyalah permainan anak-anak.